wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bantul dengan fasilitator Bu Martini Sugatri dan pengajar praktek Bapak Pariana ingin melaksanakan praktek coaching pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri sebagai observer, saya Amin Budiati. Selanjutnya Bu Andri sebagai coach dan Bu Seti sebagai coach. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan proses coaching. Nah, saya sebagai observer ingin memberikan penilaian kepada coach dalam praktek coaching pada hari ini. Sebelumnya di dalam rubrik penilaian ini ada pra-observasi, observasi, dan pasca percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Andri, Bu Sati pada hari ini? Alhamdulillah, kabar saya dulu. Ya, pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada coach yang akan melaksanakan praktek coaching pada hari ini. Ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan terkait kompetensi apa yang ingin dikembangkan saat Bu Andri melakukan coaching. Terima kasih Bu Amin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bu Andri kembangkan untuk saat ini? Untuk proses coaching hari ini, saya ingin mendengarkan aktif untuk kompetensi ini. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam Bu Seti. Apa Bu Andri sedang sibuk? Enggak kok, ada apa ya kok? Boleh nggak Bu, saya minta waktunya sebentar. Boleh. Ada apa ya? Iya Bu, begini Bu, saya tuh punya permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi di kelas itu ada beberapa anak, 2 atau 3 anak itu tidak mau mengikuti pembelajaran yang saya lakukan dan malah berlari-lari di dalam kelas mengganggu temannya Bu. Oh, ada masalah seperti itu ya? Iya. Jadi jenengan untuk tujuan dari kita ngobrol-ngobrol itu apa ya Bu sebenarnya tujuannya? Saya ingin mencari jalan keluar tentang permasalahan yang sedang saya hadapi dan supaya anak-anak yang tidak mau mengikuti pembelajaran tadi terus jadi bisa terkondisi di dalam kelas begitu Bu. Oh, seperti itu. Iya Bu. Sebenarnya bisa tidak tanya Ya. untuk kesempatannya ya, apa yang Bu Septi miliki sekarang ini? Saya kan sebagai guru kelas, saya memiliki kedekatan dengan anak-anak, saya juga memiliki banyak waktu yang lebih lama dengan mereka, gitu Bu. Iya. Jadi itu ya kesempatannya jenengan ya, Iya Bu. untuk mencari solusi itu ya. Iya. Ini Bu, jenengan dari permasalahan yang jenengan hadapi saat ini, jenengan itu sekarang berada di skala berapa ya? Kalau saya rasakan itu mungkin di angka 6 Bu. Oh, di angka 6. Iya Bu. Itu kan tujuannya jenengan kan mencari solusi. Sekarang jenengan berada di posisi di angka 6 ya untuk skalanya. Terus jenengan itu pengen mencapai skala yang berapa kalau sudah dari 6 itu? Kalau sesuai yang harapan saya mungkin bisa di angka 9 supaya keadaan di kelas itu lebih terkondisi. Oke, berarti semangat sekali jenengan ini Iya. meningkatkan skalanya jenengan Iya, ya. Bu. Terus ini Bu Santi, apa kekuatan jenengan yang
jenengan miliki untuk mencapai tujuan jenengan tersebut? Kekuatan saya itu kan sebagai guru kelas tadi Bu, banyak hal yang bisa saya lakukan, juga banyak waktu bersama mereka, juga saya bisa membangun kedekatan dengan anak-anak itu Bu sebenarnya Bu. Iya. Bagus Bu, kekuatan jenengan. Nah sekarang untuk peluangnya atau kemungkinan apa yang bisa jenengan ambil? Apa ya? Mungkin peluang yang saya bisa ambil itu saya akan sebenarnya banyak kegiatan belajar yang bisa menarik minat anak itu tadi Bu. Iya. Yang anak 3 tadi Iya, ya. itu bisa ikut pembelajaran jadinya. Sekarang Bu Septi, kan setiap kita ingin mencapai sebuah tujuan itu pasti ada hambatannya. Nah, jenengan hambatan atau gangguan yang mungkin menghalangi jenengan untuk mencapai tujuan tadi apa Bu kira-kira? Hambatan tuh mungkin kalau saya itu ada di waktu ya Bu. Kadang kalau selesai KBM itu saya ingin menyiapkan pembelajaran untuk hari esok, tapi sebagai guru itu juga ada banyak tugas yang lain Bu, seperti mengerjakan administrasi, mengerjakan banyak administrasi yang lain, dan juga ada rapat-rapat yang dilakukan di luar sekolah. Itu mungkin jadi salah satu hambatan Bu. Jadi kegiatan yang akan saya lakukan esok jadi kayak belum maksimal gitu Bu. Iya. Itu hambatannya jenengan. Nah, kira-kira jenengan ada nggak solusi dari untuk mencapai tujuannya jenengan dari hambatan yang jenengan hadapi tadi itu, ada solusinya nggak menurut jenengan? Kalau selama ini saya itu tadi kan saya jadi nggak punya waktu ya Bu untuk menyiapkan untuk KBM besok. Jadi selama ini tuh yang saya lakukan untuk solusinya ya saya menyiapkan pembelajaran untuk besok, alat yang digunakan itu pada malam harinya Bu, setelah ada di rumah gitu Bu. Padahal biasanya di sekolah gitu ya? Iya, biasanya selesai KBM itu untuk menyiapkan di hari esoknya. Oke. Terus untuk rencana aksinya untuk berikutnya biar jenengan bisa mencapai tujuan dari jenengan tadi itu ada nggak rencana aksinya? Mungkin kira-kira kalau saya bikin kayak ini Bu, saya mungkin akan menggunakan metode atau alat peraga yang bervariasi yang bisa menarik minat anak, dan juga mungkin anak itu kadang bosan di kelas, mungkin bisa saya ajak untuk pembelajaran di luar kelas mungkin ya Bu ya. Kayaknya lebih anak-anak senang gitu Bu kalau di luar kelas. Positif itu Bu. Iya. Sekarang tak tanya lagi Bu, pasti kan setiap untuk ada rencana aksi itu pasti ada prioritasnya. Jadi kan ada nggak prioritasnya itu apa? Jadi dari rencana aksi yang saya sampaikan tadi, mungkin yang akan saya prioritaskan adalah saya akan mengkondisikan beberapa anak tersebut untuk membantu saya dalam memilih tema pembelajaran, atau mungkin apa ya Bu ya, atau mungkin mengajak mereka untuk menentukan apa yang akan kita lakukan, atau membuat alat peraga yang bervariasi yang sesuai dengan minat mereka Bu. Jadi nanti kan motivasi belajarnya akan tumbuh dengan sendirinya karena dia ikut membantu dalam menyiapkan pembelajaran. Iya Bu. Terus dalam itu ya Bu ya, jenengan ada strategi nggak? Strategi prioritas jenengan itu ada kan punya prioritas berarti harus mempunyai strategi seperti ini. Itu jenengan udah ada strateginya belum? Dalam pikiran saya ini, saya tuh memang sudah beberapa memikirkan strategi itu. Saya akan melibatkan anak itu tadi, terus mengajak mereka mungkin dengan memberikan pertanyaan sederhana tentang hal apa yang ingin mereka lakukan, tentang mereka minat di mana sih gitu. Nanti saya akan mencoba memfasilitasi belajarnya itu gitu. Jadi mungkin strategi saya itu dulu kayak pendekatan ke iya, anak itu ya. Terus kebutuhan belajar mereka tuh apa yang mereka inginkan, itu mungkin yang akan saya lakukan dulu Bu. Gitu. Iya. Bu, setiap kita punya tujuan, punya aksi ya, itu kita pasti punya jangka waktunya. Berapa sih jangka waktunya yang ingin kita berikan biar rencana aksi itu bisa terlaksana, itu berapa kira-kira itu dari tujuannya jenengan tadi?
Jangka waktu semoga sesuai yang saya harapkan itu kira-kira mungkin semingguan Bu. Iya, Semingguan 1 minggu saja kira-kira Bu. Dan menurut Anda seminggu insya Allah sudah Insya Allah sudah bisa terkondisi. Oke, oke. Nih Bu, setiap kita mempunyai tujuan atau aksi itu pasti ada ukuran keberhasilannya. Untuk ukuran keberhasilannya menurut jenengan dengan rencana-rencana jenengan tadi itu skalanya berapa Bu? Skalanya tadi kan saya minta skala saya itu harapan saya itu ya mungkin di angka 8 atau 9 itu sudah saya sangat bersyukur sekali Bu bisa mencapai di angka itu Bu. Itu. Berarti ukuran keberhasilannya jenengan itu untuk skalanya seperti itu, Iya. tapi untuk bentuknya seperti apa kalau dengan rencana aksinya jenengan itu? Iya, bentuknya ya beberapa anak yang tidak mau mengikuti pembelajaran tadi paling tidak sudah bisa terkondisi untuk bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan, terus kemudian tidak berlari-lari di kelas dan tidak mengganggu temannya gitu Bu. Setting. Iya Bu Andri. Setiap kita punya aksi itu juga pasti gini ada gangguan. Nah, bagaimana menurut jenengan untuk mengantisipasi jika ada gangguan-gangguan yang mungkin jenengan temui ketika jenengan melakukan aksi jenengan tadi itu? Iya Bu ya, kadang itu hal yang belum terfikirkan gitu kalau memang beberapa ada gangguan yang akan terjadi. Jadi saya akan melakukan kolaborasi Bu dengan teman sejawat. Di situ saya bisa bermain saling membantu gitu. Mereka bisa sharing ke saya tentang hal yang akan saya lakukan. Kemudian apalagi ya Bu ya, mungkin ya itu dulu sih Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dalam membuat metode atau membuat alat peraga yang saya gunakan dalam pembelajaran nantinya. Gitu. Ini untuk selanjutnya Bu, jenengan ada nggak komitmennya untuk melaksanakan rencana aksi jenengan itu seperti apa? Jenengan kan sudah punya rencana aksi nih, terus jenengan pasti punya komitmennya seperti apa? Komitmen saya dalam menjalankan rencana aksi ini, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga. Saya akan melakukan rencana aksi nyata tersebut dengan sebaik-baiknya, dan juga saya melakukan mungkin tidak hanya sekali itu Bu, jadi tadi dalam waktu seminggu, terus setelahnya itu tidak juga, tapi saya akan melakukannya secara kontinu gitu dan berulang-ulang agar mendapatkan tingkat keberhasilan yang saya harapkan dan juga mungkin akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik nantinya. Oke. Iya. Terus untuk menjaga komitmen jenengan itu kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu jenengan untuk menjaga komitmennya yang jenengan yang sudah jenengan sampaikan tadi? Ya, untuk membantu menjaga komitmen mungkin saya butuh dukungan. Iya, pasti itu. Iya, dukungan dari semua warga sekolah. Mungkin kalau untuk ke anak-anak juga orang tua di rumah juga pastinya tidak boleh ketinggalan Bu ya dalam membantu mereka mendampingi belajarnya di rumah gitu. Iya. Ya. Untuk tindak lanjutnya kita kan sudah ngobrol-ngobrol nih. Itu untuk tindak lanjutnya jenengan itu seperti apa? Jadi tindak lanjutnya mungkin saya akan mulai setelah ngobrol ini, saya akan mulai besok pagi Bu dengan teman-teman saya akan mencoba kira-kira kita berinovasi apa yuk, kita bikin alat peraga yang tidak membosankan, tidak monoton agar anak tertarik itu mungkin besok akan saya coba komunikasikan dengan teman-teman. Seperti ini ya Bu. Bagus Bu Septi kalau seperti itu. Nih, Septi merasa enggak? Tadi jenengan kan pengen cari solusi kan dengan permasalahan jenengan. Agak bikin bingung gitu loh Bu selama ini tuh. Terus gimana Bu? Jenengan merasa enggak kalau jenengan itu malah sudah punya solusi sendiri dari permasalahan jenengan? Oh iya ya Bu, iya ternyata ya. Jenengan sudah punya langkah-langkah apa yang akan jenengan lakukan untuk melaksanakan tujuannya jenengan tadi. Ternyata iya Bu ya, tanpa kita sadari obrolan kita hari ini ternyata sudah ada beberapa hal yang menjadi jalan keluar ya Bu ya. Berarti mungkin mungkin kita sebagai
mungkin saya harus lebih sering-sering bercerita dengan ibu guru yang lain gitu agar mendapatkan pencerahan gitu. Biar dapat solusi ya setiap permasalahan yang kita hadapi ya Bu. Berarti gini aja, kalau misalnya jenengan atau siapa atau rekan sejawat yang mungkin punya masalah itu sebaiknya diutarakan dengan teman-teman, Tapi kadang tuh kayak kita ini mau ngomong ke kekurangan kita sendiri tuh, kalau saya sendiri kadang ada gengsinya, nanti dicap wah berarti kamu selama ini nggak bisa atau gimana gitu, padahal kan yang baik memang dikomunikasikan, karena dari situ kita bisa mendapatkan ternyata solusi ya Bu solusi. ya. Dan saya juga mengalami loh Bu. Mungkin kalau aku punya masalah juga karena bingung mau cari solusinya bagaimana. Tapi ini untuk hari ini alhamdulillah ya jadinya ya tanpa kita kerasa ya ternyata nanti malah udah dapat solusi ya Bu ya. Malah banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Iya, ya gini aja seperti alhamdulillah untuk hari ini ya, ternyata jenengan punya masalah, kita ngobrol-ngobrol, jenengan bisa menyelesaikan masalah jenengan sendiri. Tak doain aja, mudah-mudahan untuk selanjutnya karena jenengan sudah punya tujuan dari rencana aksinya jenengan tadi, untuk kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Dan anak-anak tadi yang mungkin belum bisa mengikuti kegiatan pembelajaran atau mungkin karena sedang apa mereka sudah bisa mengikuti pembelajaran jenengan lagi dengan baik. Ini juga berkat ngobrol dengan Ibu Andri. Terima kasih juga obrolannya hari ini sangat bermanfaat sekali. Gitu. Sama-sama Bu Septi. Besok kalau misalnya saya juga ada masalah, boleh ya saya juga sharing dengan Bu Septi ya. Iya benar sekali, saling sharing lah kita. Iya. Kemudian saya terima kasih ya Bu ya. Kalau gitu, monggo Ibu kalau mau dilanjutkan melakukan pekerjaannya tadi, saya tak permisi dulu. Terima kasih banyak waktunya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu Septi. Alhamdulillah proses coaching pada hari ini sudah berjalan dengan baik Bu Andri. Terima kasih sudah melaksanakan tugasnya pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi, saya akan menanyakan pada Bu Andri terkait dengan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Andri inginkan. Untuk mencapai indikator tadi ya Bu, indikatornya itu kan tadi saya ingin mendengarkan aktif Bu, alhamdulillah tadi sudah terlaksana. Terus ini Kuci juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada hari ini. Secara keseluruhan saya melihat dan mendengar si coach sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, setelah proses coaching ini, saya mau bertanya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Andri sebagai coach? Untuk potensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, karena tadi sudah beberapa sudah baik. Ini untuk selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena tadi saya merasa pada proses itu kayaknya kurang ya untuk pertanyaan yang menggali dari si coach tadi. Jadi bagus tuh Bu Andri. Alhamdulillah proses observasi pada hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya silahkan nanti dilanjutkan untuk tugas-tugas yang lain. Monggo. Dari saya cukup sekian.
saya permisi dulu. Monggo sebelumnya kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah. Demikian tadi praktek kucing yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes bro. Bukan. Rapopo kan tadi anu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bantul dengan fasilitator Ibu Martini Sugatri dan pengajar praktek Ibu Dwi Irmafianti Wahyu Sulistiarini akan melaksanakan proses kucing dengan observer, saya Mumpar, juga Bu Amin sebagai coach serta Bu Andri sebagai kucing. Bagaimana kabarnya Bu Amin dan Bu Andri? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sudah siap untuk melaksanakan proses kucing pada hari ini? Insya Allah siap. Oke, namun sebelum proses kucing pada siang hari ini dilaksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Amin selaku coach. Ya. Nah, di sini ada beberapa rubrik penilaian yang saya gunakan untuk mengamati Bu Amin sebagai coach. Nah, untuk praktek coaching pada siang hari ini, kompetensi apa yang ingin Bu Amin kembangkan? Pada pertemuan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, terus pendengar aktif, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan itu. Kemudian dari beberapa kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Bu Amin kembangkan? Untuk saat ini saya ingin mengembangkan kompetensi pendengar aktif. Begitu. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Amin itu apa selaku coach? Saya ingin si coaching bisa menemukan ide-ide di dalam mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik, kalau begitu terima kasih. Monggo selanjutnya saya berikan waktu kepada Bu Amin selaku coach untuk melaksanakan proses coaching pada Bu Andri selaku coach. Terima kasih Bu Umbar. Ya. Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam Bu Amin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Bu Andri untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Bu Andri, tentunya selama ini Bu Andri sudah mempunyai banyak pengalaman ya terkait dengan mengajar di sekolah. Kira-kira sudah berapa tahun pengalaman Bu Andri dalam mengajar? Saya mengajar 2009, 11, 12, kurang lebih 12 tahun lebih ya Bu. Ya. Tentunya di pengalaman yang sudah 12 tahunan lebih itu tentunya Bu Andri mempunyai banyak pengalaman ya di dalam mengajar. Kira-kira dari pengalaman yang Bu Andri alami selama ini, adakah kendala di dalam mungkin terkait dengan kegiatan pembelajaran atau yang lainnya? Iya, tentunya ada Ibu ya. Pasti kalau setiap pembelajaran itu pasti ada kendalanya. Untuk saat ini terutama saya juga ada kendalanya. Ini masalah tentang anak-anak Bu. Terus rencana pertemuan kita hari ini yang Bu Andri inginkan, kira-kira kita ingin mendapatkan apa? Rencana
kita hari ini ya, saya itu ingin mendapatkan solusi dan ide-ide dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi tuh. Terutama tentang anak-anak itu tadi, anak-anak kan kayaknya ada yang beberapa anak sih, nggak semua, itu ada yang mulai bosan kayaknya dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi mereka malas-malasan gitu loh ketika pembelajaran itu dilaksanakan. Terus tujuan dari pertemuan ini yang Bu Andri harapkan itu apa? Itu kan kita hari ini saya dapat solusi dari Oh semua iya, masalah iya. itu. Betul ya. Iya. Ya. Untuk ukuran keberhasilan di dalam pertemuan ini yang Ibu Andri capai, ya ingin Ibu Andri harapkan dari pertemuan kita hari ini apa ukuran keberhasilannya dari permasalahan yang Bu Andri tadi sampaikan? Ukuran keberhasilannya ya kalau udah dapat solusi ya, nanti saya bisa membuat anak-anak yang malas tadi mulai semangat lagi dengan pembelajaran saya tuh. Baiklah, Bu Andri, untuk selanjutnya saya mau bertanya terkait dengan kesempatan apa yang Bu Andri miliki saat ini? Kesempatan yang saat ini saya miliki ya, karena saya kan mengajar di kelompok B2 dengan murid yang jumlahnya 16 dan itu ada hanya beberapa anak yang mengalami mulai malas tadi itu. Jadi kesempatan saya sebagai wali mereka, saya harus berusaha untuk mereka biar lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran saya. Kira-kira Bu Andri, dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Bu Andri itu kira-kira di skala berapa Untuk saat ini? Iya. Oh iya. Karena ada masalah, kalau kemarin sudah bagus Bu. Menurut saya skalanya kemarin sudah cukup. Tapi karena ada masalah hari ini jadi agak sedikit menurun. Mungkin saya untuk saat ini ada di posisi 6 Bu. Antara 6 sama 7. Oh gitu. Kira-kira untuk kedepannya Bu Andri ingin mencapai di skala berapa? Nah, untuk skalanya saya pengennya sih 8 Bu, nggak mulu-mulu. Kemungkinan karena kondisi anak-anak seperti itu saya mau menetapkan kalau bisa ya di skala 8. Bagus itu. Ya. Selanjutnya apa kekuatan yang Bu Andri miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, kekuatan yang saya miliki ya, kan dari sejumlah anak yang saya ampu untuk saat ini kan hanya beberapa anak yang agak malas dengan pembelajaran saya. Jadi saya merasa udah banyak anak nih yang sudah mau mengikuti, hanya beberapa anak, tapi walaupun beberapa anak itu tetap jadi kendala saya kan. Berarti bagaimana saya harus tetap bisa mengembalikan anak-anak yang tadi yang sudah malas-malasan tadi kembali ke menjadi aktif lagi, menjadi mau mengikuti pembelajaran saya. Terus peluang apa yang bisa Ibu ambil dari permasalahan tersebut? Untuk peluangnya yang bisa saya ambil, mungkin ya ini saya akan memberikan pembelajaran yang lebih inovatif dengan media-media yang menarik. Jadi anak yang malas-malasan tadi yang sudah agak tidak tertarik itu kembali tertarik lagi dengan pembelajaran saya. Ide bagus itu Bu Andri. Apa hambatan atau gangguan yang Ibu Andri hadapi dalam meraih tujuan yang dalam meraih tujuan tersebut? Untuk hambatannya ya, untuk saat ini ketika saya harus mempersiapkan pembelajaran untuk besok, tetapi ada kegiatan yang keluar dan itu di jam setelah pembelajaran selesai. Nah akhirnya apa? Ketika saya mau mempersiapkan itu kan ya sudah seadanya, misalnya untuk medianya adanya itu ya sudah itu gitu, seperti itu yang terjadi. Jadi mungkin terkendala waktu Iya, atau kondisi ya. Iya. Terus untuk mengatasi masalah itu kira-kira solusinya seperti apa? Untuk mengatasi yang hambatan tadi. Iya. Oh iya.
mungkin gini, saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, ya medianya lebih banyak, oh mau mengerjakan kegiatan ini medianya apa, kita bisa sharing, bisa kolaborasi. Dan mungkin juga sama bu kepala sekolah terutama ya, karena apa, kalau misalnya pas memang benar saya nggak bisa izin bu kepala untuk tidak mengikuti kegiatan yang keluar itu bu. Iya. Untuk selanjutnya, apa rencana aksi yang ingin Bu Andri lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, rencana aksinya saya akan belajar lebih banyak, gimana memberikan pembelajaran yang inovatif dan mencari media-media yang menarik anak biar tertarik lagi dengan pembelajaran saya. Adakah prioritas yang ingin Bu Andri dahulukan dari yang rencana tadi? Tadi kan saya mau mencari pembelajaran yang menarik ya. Tapi untuk prioritasnya ini karena anaknya mulai malas, saya akan memberikan dengan ice breaking yang bisa menambah semangat mereka. Itu awalnya itu dulu, terus baru saya lanjutkan ya mencari media sama pembelajaran yang lebih inovatif. Jadi mengkondusifkan anak-anak dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya, apa strategi untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat dan saya akan membuat itu daftar ya atau jadwal biar semua kegiatan saya itu bisa berjalan dengan tidak ada hambatan. Semoga ya Bu ya, apa yang menjadi strategi bisa berjalan seperti yang direncanakan. Untuk target ya, jangka waktu yang ingin Bu Andri capai untuk permasalahan tersebut, untuk targetnya saya harus selesai, saya harus bisa mengkondisikan anak, saya harus bisa berhasil. Itu kira-kira jangka waktunya berapa? Untuk targetnya ya, ini karena saya di kelompok B ya, anak udah mau ke SD, jadi saya inginnya secepatnya. Mungkin 1 minggu, kalau nanti belum tercapai 1 minggu ya 2 minggu toleransinya, pokoknya 2 minggu harus sudah selesai permasalahan tentang anak-anak itu yang mulai bosan itu. Terus apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu Andri inginkan? Ukuran keberhasilan paling tidak anak-anak yang tadi kan ada sekitar 3 atau 4 anak ya yang mulai bosan itu. Nah, mereka itu sudah kembali lagi ke saya, sudah mau mengikuti saya, itu ukuran keberhasilan saya. Terus bagaimana cara Bu Andri untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan yang mungkin terjadi ya, atau mungkin muncul saat Bu Andri melakukan rencana aksi? Kan aksi saya sudah saya laksanakan, tapi kok ada hambatan lagi, berarti saya harus kolaborasi dengan orang tua mereka. Saya akan mengajak ngobrol dengan orang tua, kalau ini nih anaknya kok mulai seperti ini ya Bu ya, biar mereka juga di rumah itu sama orang tuanya dikasih tahu. Jadi nanti kita ada kerjasama gitu Bu antara saya dengan orang tua. Terus apa komitmen Bu Andri terhadap rencana aksi yang Ibu Andri lakukan? Komitmen saya ya saya harus berjalan lurus. Ini rencana saya seperti ini. Saya harus disiplin dengan rencana saya nggak boleh menggok-menggok. Saya tetap rencanaku, saya tadi ingin mencari pembelajaran yang lebih inovatif dengan media-media yang lebih menarik, itu harus saya laksanakan Bu. Ini supaya tetap berjalan sesuai koridornya gitu ya Bu Andri ya. Terus siapa yang dapat membantu Bu Andri dalam menjaga komitmen Bu Andri? Yang bisa membantu saya itu terutama wali anak-anak ini tuh, terutama anak-anak dulu, terus sama wali murid, karena tadi udah saya kasih tahu nih permasalahannya tentang anak-anak mereka, terus rekan sejawat, dan paling itu sama buku kamu.
kita untuk sesi coaching